Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat persembahan dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, dalam perayaan Ekaristi atau misa, apalagi itu menyambut perayaan-perayaan besar, maka kita lihat di sana akan ada begitu banyak bahan persembahan. Ini sesuatu yang nyata yang kita temukan dalam kehidupan menggereja. Jadi menjelang perayaan-perayaan besar, begitu banyak bahan persembahan yang dipersiapkan. Apalagi di sana ada kepanitiaan, maka di sana begitu banyak bahan persembahan yang disiapkan. Saudara-saudariku terkasih, supaya bahan persembahan ini bisa disiapkan dengan baik, maka orang berbagi tugas. Supaya apa? Bahan-bahan persembahan yang sudah dicatat itu bisa tersiapkan atau disiapkan dengan baik, sehingga ketika perayaan itu tiba, persembahan-persembahan itu sudah posisi siap untuk diantar di dalam perayaan itu. Saudara-saudariku terkasih, maka kita lihat di sana ada buah, kemudian ada makanan, dan lain sebagainya. Dan umat begitu antusias ketika diberi tugas untuk menyiapkan persembahan ini. Jadi persembahan itu berupa buah, berupa makanan, lauk pauk, dan bermacam ragam. Semua umat dengan antusias menyiapkan ini. Ini tentunya umat punya sebuah kepedulian terhadap perayaan itu. Saudara-saudariku terkasih, selain bahan persembahan yang kami sebutkan ini, dan barangkali di tempat kita masing-masing kita temukan, di dalam misa itu juga akan ada pengumpulan kolekte. Jadi ada juga di sana nanti akan dikumpulkan kolekte. Lalu karena itu adalah perayaan besar, perayaan meriah, di sana juga akan ada tari persembahan. Akan ada tari persembahan. Untuk itu, kita lihat nanti di sana panitia akan membuat pembagian. Siapa nanti yang membawa persembahan ini, siapa nanti yang membawa persembahan itu, apalagi ada tarian. Dan para pembawa persembahan ini juga pasti memperhatikan penampilannya. Ini pasti akan menjadi sebuah perhatian besar, perhatian penting. Karena apa? Mereka akan mengantar persembahan itu ke depan altar, dan tentunya pasti banyak mata yang melihat mereka. Maka akan dibuat pembagian siapa-siapa saja yang akan mengantar persembahan, dan orang-orang itu tentu mempersiapkan diri dalam segala hal, termasuk juga dalam penampilan. Mungkin akan dipakai baju yang terbaik. Bisa-bisa saja itu dilakukan oleh setiap atau siapa saja, apalagi dalam posisi yang sangat penting di dalam perayaan itu. Saudara-saudariku terkasih, persiapan-persiapan itu selalu dilakukan. Tapi orang sering lupa apa yang menjadi persembahan utama di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Dan ini kalau ditanya kepada kita sebagai umat, kaum awam pada umumnya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham, tapi barangkali umat yang lain bingung. Kalau ditanya mungkin akan dijawab, ya apalah, ya kalau bukan kolekte, bukan ini, bukan itu, terus apa lagi? Pasti ada yang menjawab demikian. Saudara-saudari, orang atau umat sering lupa di dalam sebuah perayaan agung atau meriah itu mana persembahan utama. Saudara-saudariku terkasih, melalui konten ini saya mengajak kita bahwa persembahan utama,
persembahan pertama dan utama di dalam perayaan itu adalah roti dan anggur. Ini yang harus kita ingat baik-baik saudara-saudari. Sehingga ketika kita menjelang atau menyambut sebuah perayaan besar, kita tidak hanya dikecohkan dengan persiapan-persiapan lain, sementara itu kita lupa dengan apa yang menjadi persembahan utamanya. Jadi persembahan utama di dalam sebuah perayaan itu adalah roti dan anggur. Ini harus kita camkan baik-baik saudara-saudariku terkasih. Karena apa? Roti dan anggur inilah yang akan dikonsekrir dalam perayaan itu, teristimewa di dalam peristiwa doa syukur agung untuk menjadi tubuh dan darah Kristus, dan itu nantinya kita sambut dalam komuni. Jadi ini harus kita sadari dengan baik saudara-saudariku terkasih. Maka walaupun ada tari persembahan dan para penari itu melakukan latihan itu berbulan-bulan lamanya. Apalagi namanya menyambut perayaan besar, itu wajar. Para penari melakukan latihan sampai berbulan-bulan, mengenakan busana yang begitu hebat, begitu indah. Kemudian persembahan yang dibawa itu berbagai macam, atau begitu banyak persembahan yang dibawa pada saat perayaan itu. Lalu jenisnya pun banyak. Ada banyak jenis persembahan yang dibawa di dalam perayaan itu. Tapi saudara-saudariku terkasih, tanpa roti dan anggur, maka persembahan itu tampaknya tidak punya makna secara liturgis. Ini kalimat penting yang harus kita pegang baik-baik. Jadi dengan bahasa sederhana saya katakan demikian. Di dalam persembahan itu ada tari persembahan, kemudian begitu banyak orang di sana membawa persembahan dengan berbagai jenis persembahan. Mau antrian itu sampai sekian meter pun panjangnya itu, tapi kalau tidak ada roti dan anggur di dalam prosesi itu, maka persembahan-persembahan yang kita bawa itu secara liturgis tidak bermakna. Ini saudara-saudariku terkasih. Tapi bukan berarti persembahan-persembahan yang kita siapkan, termasuk juga kolekte yang dikumpulkan di dalam perayaan itu dalam bentuk uang, bukan itu tidak penting. Semua itu penting. Karena apa? Itu yang saya sebutkan itu adalah, atau jenis-jenis persembahan itu termasuk juga kolekte yang dalam bentuk uang, itu adalah sarana pendukung. Sarana pendukung. Jadi bukan kolekte yang utama. Kadang umat kecewa. Kenapa kolekte itu ketika diantar oleh para pembawa persembahan ke depan, imam tidak turun menyambut, tapi hanya misdinar yang menyambut. Banyak umat juga saya pernah dengar umat keluhkan itu. Seolah-olah umat merasa bahwa uang yang dikumpulkan itu tidak ada gunanya. Bukan demikian saudara-saudariku terkasih. Karena di dalam persembahan itu tidak ada roti dan anggur yang disertakan, hanya kolekte yang diantar. Maka imam di altar mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syukur agung, sementara kolekte yang diantar oleh umat itu disambut oleh para mesdinar. Saudara-saudariku terkasih, ini sering menjadi sebuah kekeliruan yang terjadi di kalangan umat. Jadi kita berpikir bahwa persembahan itu hanya berupa uang dan hal-hal lain sebagai pendukung di dalam perayaan itu. Misalnya buah, lauk, pauk, dan jenis-jenis makanan yang lain, atau sesuai dengan yang dibagi oleh panitia. Jadi kita berpikir itu yang terpenting. Jadi sekali lagi di dalam persembahan itu, mau ada pun penari yang luar biasa, latihan mereka berbulan-bulan dengan mengenakan busana yang hebat. Kemudian para pembawa persembahan itu juga mengenakan busana yang indah-indah, dan antrian membawa persembahan itu begitu panjang. Tapi di dalam prosesi itu tidak dibawa atau tidak disertakan roti dan anggur, maka dalam konteks liturgis itu tidak punya makna.
Maka lebih baik kalau roti dan anggur tidak ikut diantar, tidak usah ada tari persembahan. Cukup berbaris bersama-sama mengantar persembahan itu ke depan dan diserahkan kepada petugas atau pelayan yang menyambut di sana. Jadi ini sebuah kekeliruan yang sering terjadi di kalangan umat. Maka di sini saya mau memberikan sedikit pemahaman kepada kita bahwa dalam perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik, persembahan pertama dan utama adalah roti dan anggur. Ini yang harus kita sadari, saudara-saudariku terkasih, dimanapun kita berada. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita di tempat kita masing-masing. Jika di dalam sebuah perayaan besar, maka di dalam persembahan itu harus disertakan roti dan anggur untuk diantar melalui persembahan itu ke depan altar. Jadi kita tidak boleh menyibukkan diri dengan urusan persembahan-persembahan yang lain dan kita lupa akan hal yang menjadi utama di dalam perayaan itu. Jadi ini sekali lagi saudara-saudariku terkasih menjadi sebuah catatan penting bagi kita untuk kita perhatikan di tempat kita masing-masing. Demikianlah saudara-saudariku terkasih, sedikit katekese tentang persembahan, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.